Selamat pagi, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia. Sotehotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami, pengurus Wihara Siripada, dalam Puja Bakti Online hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020. Baik, Bapak Ibu, kita mulai Puja Bakti Online ini dengan diawali pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyamam hakomayang Bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasacamayang Bhagavato damang rocema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang api pocayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubba Bhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang panca sikha pada patang banamase. Panatipata weramani sikha padang samadhyami. Adina dana weramani sikha padang samadhyami. Kame sumiccacara weramani sikha padang samadhyami. Musawada weramani sikha padang samadhyami. Surameraya majja pamadatthana weramani sikha padang samadhyami.
Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddha Wija carana sampanno sugato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang Buddha Bhagawati Handamayang Dhamma Nusatinayang Karomase Swakhato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Panaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujo Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yoga Niatta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasa Di Handamayang Satya Kiryagathayo Banamase Nathime Saranang Anyang Buddha me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Romo Ramani, Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, setelah kita membacakan parita suci, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan meditasi dengan mengambil objek meta bawana. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita mengujarkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi dimulai. Meditasi selesai.
Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia. Demikian tadi kita membacakan parita suci, dilanjutkan dengan bermeditasi. Kini saatnya kita akan bersama-sama lagi mendengarkan damlesana yang akan disampaikan oleh Romo Dr. Tony Yoyo. Tidak berpanjang-panjang, kita persilakan kepada Romo untuk menyampaikan damlesana pada hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma dalam kondisi yang baik dan sehat. Sotihontu Namo Buddhaya. Ibu Bapak dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, hari ini, sesi ini, judul kita adalah Unleash the Real You, yang diartikan mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya. Meskipun saat ini masih masa pandemi COVID-19, tetapi tentu saja selalu tersedia kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek religius kita. Karena itu diharapkan dari sesi ini setelahnya kita semua mendapat pembekalan lebih, menjadi termotivasi untuk menjalani kehidupan yang berbeda di masa pandemi COVID ini dan mempersiapkan diri kita untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam berbagai aspek. Saya akan menampilkan materi dalam bentuk slide untuk mendukung apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, judul kita Unleash the Real You ini diambil materinya dari salah satu buku saya yang terbit di bulan November tahun 2016. Dalam pengertian sederhana, judul ini artinya bagaimana saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam Buddha Dhamma bisa menjadikan diri kita versi yang terbaik, yang maksimal, yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Dengan cara demikian, kita akan bisa memanfaatkan dan mengisi kehidupan kita di kehidupan sekarang ini secara maksimal. Nah, kita mengenal banyak sekali superhero. Mereka-mereka yang dalam bentuk film, dalam bentuk cerita memiliki kekuatan super. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa menolong orang-orang, bahkan melindungi dunia, melindungi bumi ini. Kita melihat, kita mendengar, kita membaca tokoh-tokoh pahlawan atau superhero ini dengan penuh takjub. Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sebenarnya di dalam diri kita sendiri tersembunyi,
tersimpan pahlawan, tokoh super yang menunggu waktu, kesempatan yang tepat untuk dimunculkan. Inilah yang dikatakan mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita terus berupaya dan kita mampu meningkatkan diri kita, kualitas kita dalam kehidupan ini secara bertahap, maka kita mungkin akan kaget. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, kita bahkan mungkin kesulitan mengenali diri kita yang sudah bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Ini adalah ilustrasi bumi yang meledak, yang hancur. Atau dalam terminologi biasa dikatakan bumi ini kiamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kalau kita belajar di sekolah, maka dari sejak bumi itu terbentuk, sampai bumi itu hancur lebur, apakah masih ingat kira-kira berapa lama jangka waktunya? Ternyata bumi terbentuk sampai hancur itu bisa ratusan juta tahun, bahkan mungkin miliaran tahun lamanya. Jadi sungguh satu periode waktu yang sangat lama. Nah, dalam terminologi Buddhism, ini kita kenal salah satu istilah untuk menunjukkan satu waktu tertentu disebut dengan kalpa atau kapa. Jadi kalpa atau kapa menunjukkan terminologi satu jangka waktu yang sangat lama, sangat panjang. Bisa miliaran tahun lamanya. Nah, dalam Tripitaka, riwayat para Buddha, kita mengenal Buddha keempat adalah Buddha Dipangkara. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma pernah membaca riwayat para Buddha, maka dalam semasa kehidupan Buddha Dipangkara ada seorang pertapa namanya Sumedha. Pertapa Sumedha ini dikisahkan adalah seorang pertapa yang menyediakan dirinya untuk menutupi, berbaring di tanah becek dan kotor. Supaya Buddha dan para biku bisa melewati area becek, kotor itu tanpa menjadi basah, tanpa menjadi kotor. Nah, tetapi bagian yang menarik, bagian terbaik dari cerita pertapa Sumedha ini adalah beliau bertekad di hadapan Buddha Dipangkara menyampaikan, mengeluarkan tekadnya untuk nanti satu ketika di waktu mendatang juga mau menjadi seorang Buddha. Pertapa Sumedha memanjatkan, menekadkan dirinya dengan begitu kuat. Kemudian pertapa Sumedha terlahir kembali, kemudian meninggal dalam banyak sekali kehidupan. Inilah yang dikenal dalam cerita Jataka, Bodhisatta, calon Buddha yang lahir, mati dalam banyak kehidupan dan tidak hanya di kehidupan manusia saja. Kemudian pertapa Sumedha dalam kelahirannya menjadi Pangeran Siddhartha, kemudian menjadi pertapa Gotama dan akhirnya menjadi Buddha Gotama. Jadi dari sejak pertapa Sumedha bertekad ingin jadi Buddha, itu di zaman Buddha keempat, dan betul-betul menjadi Buddha adalah Buddha ke-28. Nah, untuk menunjukkan lamanya periode waktu itu, saya ambil Buddha 21 atau Buddha Pusa. Berapa lama kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, coba yang belum tahu menebak.
Dari Buddha ke-21 Buddha Pusa hingga Buddha ke-28 Buddha Gotama, berapa lama jangka waktunya? Nah, karena ini belum saatnya interaksi ya, jadi saya tampilkan jangka waktunya adalah 92 kalpa. Terbayangkah kita satu kalpa saja, seperti slide sebelumnya yang saya tampilkan, bisa miliaran tahun lamanya. Sekarang antara Buddha 21 dengan Buddha 28 itu adalah 92 kalpa lamanya. Luar biasa lama sekali. Andaikan kita mengambil secara rata-rata 7 tahun, Buddha 21, 28, 7 periode Buddha, itu 92 kalpa. Kalau ditarik dari sejak pertapa Sumedha bertekad ingin jadi Buddha, Buddha keempat, itu boleh dikatakan 2 kali 92 kalpa. Artinya apa? Luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa butuh waktu, butuh proses untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma sebagai teladan bagi kita. Seorang Pangeran Siddhartha yang bergelimang dengan harta kekayaan, dengan kondisi fisik terbaik, dengan kekuasaan yang luar biasa sebagai anak seorang raja. Di usia 29 tahun meninggalkan itu semua, menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Tentu ini memerlukan satu tekad, satu semangat, satu keberanian untuk meninggalkan semua kesenangan duniawi tersebut. Kemudian selama 6 tahun sebagai pertapa Gotama, beliau bermeditasi, melatih diri dengan cara menyiksa diri. Kalau kita baca cerita-cerita yang lebih detail, bagaimana pertapa Gotama setiap hari melatih diri secara ekstrim, menyiksa dirinya sendiri. 6 tahun tanpa putus. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, setelah menjadi seorang Buddha, kemudian Buddha Gautama tanpa putus selama 45 tahun lamanya mengajar para dewa dan manusia. Meskipun sudah mencapai kebuddhaan, beliau terus melakukan, terus mengajar manusia dan para dewa. Ini contoh bagi kita, bagaimana semangat, kekuatan diri untuk meraih hasil peningkatan diri yang lebih baik. Kemudian bagaimana mengkontribusikan diri setelah kita menjadi lebih baik untuk kebaikan lebih banyak manusia dan makhluk lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, buku saya dengan judul Unleash the Real You, bagaimana kita bisa mengeluarkan diri kita yang lebih baik, yang maksimal, yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Gambar sampulnya adalah seekor kuda putih. Tetapi tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma tidak usah menebak ya. Apakah karena sio saya kuda, jadinya gambar sampulnya seekor kuda. Tidak, sio saya bukan kuda. Kenapa kuda dipilih menjadi gambar sampul dari buku ini? Kalau Bapak Ibu pernah melihat seekor kuda menarik pedati, menarik kereta, membawa beban, dia kadang kala sudah terlihat begitu lelah. Air liurnya menetes dan seterusnya, tapi dia terus bergerak, terus berlari. Karena itu, kuda melambangkan kekuatan, melambangkan semangat. Sebagai seorang manusia, seorang Buddhis harus menghadapi, mengisi kehidupan ini dengan penuh semangat,
penuh dengan kekuatan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kehidupan yang sangat berharga ini. Nah, ini adalah gambar serigala kutub. Di atasnya itu adalah salju, bukan garam. Serigala kutub ini adanya di kutub utara dan di sana berdiam juga suku Eskimo. Bagaimana caranya suku Eskimo menghadapi serigala kutub yang ditakuti ini? Caranya adalah suku Eskimo menyiapkan pisau-pisau belati. Pisau belati adalah pisau yang dua sisinya tajam. Setelah disiapkan banyak pisau belati, kemudian bagian yang tajamnya dicelupkan ke dalam darah. Karena udaranya dingin, maka darah itu kemudian membeku, menyelimuti bagian tajam dari pisau-pisau belati tersebut. Kemudian pisau belati itu gagangnya ditanam di dalam tanah atau di dalam salju. Serigala-serigala kutub, meskipun hidungnya tidak sebagus hidung kita pada umumnya, tetapi mereka punya daya penciuman yang luar biasa. Sehingga dari berbagai arah, serigala-serigala kutub ini datang ke kumpulan pisau-pisau belati yang ditanam gagangnya di tanah atau salju tersebut. Kemudian, karena darah adalah makanan bagi serigala kutub, mulailah serigala kutub yang berdatangan dari berbagai arah itu kemudian menjilat pisau-pisau belati tajam yang sudah terselimuti dengan lapisan darah. Lalu lidah serigala-serigala kutub itu berdarah karena dingin. Darah yang keluar dari lidah serigala kutub kemudian menempel, menambah lapisan darah di pisau belati itu. Nah, karena serigala-serigala kutub ini tidak bisa berpikir seperti kita, dikira oleh serigala kutub bahwa darah makanan dia di pisau itu semakin banyak. Maka serigala kutub semakin cepat, semakin bersemangat menjilat pisau-pisau yang tajam tersebut. Kemudian lidahnya lebih banyak lagi mengeluarkan darah, akhirnya mereka kehabisan darah dan mati di tempat tersebut. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, cara suku Eskimo menghadapi serigala kutub yang ditakuti. Apa pelajarannya bagi kita? Dalam dunia keuangan ada satu istilah namanya no freelance, yang artinya secara harfiah tidak ada makan siang yang gratis. Kalau kita ditraktir, dibayar oleh teman, oleh kenalan makan siang, satu kali mungkin tidak ada apa-apa di balik traktiran tersebut. 2 kali kita ditraktir juga mungkin tidak ada pamrih atau niatan tertentu. Tetapi kalau itu sudah berulang, mungkin saja ada sesuatu yang diinginkan oleh penraktir kita, sehingga berkali-kali membayari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, cerita serigala kutub ini mengajarkan bahwa banyak sekali dalam kehidupan ini untuk apa yang kita inginkan, tidak ada cara pintas, tidak ada cara instan, tidak ada cara ekspres untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Seringkali apa yang kita inginkan, diri kita ingin seperti apa yang kita harapkan untuk kita dapatkan seringkali harus melalui proses perjuangan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh bagaimana seks bebas di kalangan terutama anak muda, remaja. Bagaimana narkoba
itu begitu mudah untuk dikonsumsi, untuk dilakukan. Kelihatannya pintas, ekspres, cepat untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, tetapi di balik kegampangan itu tersembunyi resiko yang besar. Sebagai halnya serigala kutub menganggap mudah mendapatkan makanan karena sudah tersedia di pisau-pisau yang tinggal didatangi. Tetapi di balik yang kelihatannya mudah itulah tersimpan risiko dan mereka akhirnya mati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, ingatlah dalam pikiran kita bahwa kebanyakan kasus di kehidupan ini kalau kita menginginkan lebih, ingin meningkatkan diri kita, kualitas kita, kehidupan kita, seringkali itu harus lewat perjuangan, proses. Bukan jalan pintas, jalan cepat, jalan ekspres. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma seharusnya akrab dengan ini. Ini adalah kacang hijau. Dan kita percaya kalau kacang-kacang hijau ini setiap butirnya itu normal, maka kalau ditumbuhkan, diberikan kondisi yang sesuai, maka dia akan bertumbuh. Kemudian pada waktunya dia akan menghasilkan lebih banyak kacang hijau. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, inilah yang harus kita yakini dalam setiap diri kita, bahwa siapapun kita, apapun diri kita pada saat ini, sesungguhnya setiap orang memiliki, membawa benih-benih kebaikan dan kesempurnaan. Apapun, siapapun diri kita harus meyakini hal ini. Apa yang dimaksud benih kebaikan dan kesempurnaan? Setiap dari kita sudah melalui banyak kehidupan sebelumnya. Di dalam banyak kehidupan sebelumnya, kita sudah melakukan banyak perbuatan atau karma. Dan sebagian dari karma, perbuatan yang pernah kita lakukan itu belum berbuah. Menunggu waktu yang tepat, momentum, kondisi yang pas untuk karma-karma kita yang lampau tersebut berbuah. Nah, tentu saja kita memupuk, sudah mengumpulkan karma baik. Itulah yang menjadi dasar sebagai benih kebaikan dan kesempurnaan kita. Tetapi kita butuh untuk mengkondisikan, menunjang karma-karma lampau itu sebagian besar untuk berbuah sekarang dan ke depannya. Karena itu dengan terus bersemangat, terus berusaha melakukan hal-hal yang baik, itu adalah pengkondisi, adalah magnet untuk menarik karma-karma lampau berbuah lebih banyak sekarang dan ke depannya. Ada satu orang yang bijaksana mengingatkan kita bahwa jikalau setiap dari kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki atau kita punyai, sangat mungkin kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ini mengingatkan kepada kita, kalau kita terus mengulang, melakukan hal-hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama pula. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma merasa bahwa saya masih belum puas dengan seperti apa saya saat ini. Bagaimana kehidupan saya yang sudah dijalani? Saya belum puas. Kita ingin meningkatkan diri kita. Kita ingin meningkatkan kehidupan kita. Maka sangat mungkin kita harus melakukan dengan cara-cara dan pendekatan yang berbeda. Orang tidak gampang untuk mengubah kebiasaannya. Tetapi kalau kita merasa kehidupan kita, diri kita masih belum seperti yang kita harapkan, kita ingin terus meningkat, mungkin
cara-cara yang kita lakukan harus kita ubah. Dan ini tentu saja tidak mudah, Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma. Bunga ini sungguh bagus, ini adalah bunga matahari. Tentu saja sebatang atau satu pohon bunga matahari yang terbaik pada saat dia sudah mekar sempurna. Bukan pada waktu dia masih menjadi satu biji bunga matahari. Bukan pada saat dia baru tanaman kecil dengan beberapa daun. Tetapi bunga matahari yang terbaik, yang maksimal adalah pada saat dia sudah mekar sempurna. Bagaimana dengan proses ulat menjadi kupu-kupu? Di titik mana dikatakan bahwa dia maksimal, yang terbaik dalam proses ini? Tentu saja pada waktu dia menjadi kupu-kupu yang maksimal, yang dewasa. Itulah yang terbaik dari siklus dari seekor ulat yang pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Begitu juga dalam tahapan metamorfosis seekor kodok atau katak. Tentu saja pada waktu dia menjadi kodok, katak yang besar, yang dewasa, itulah tahapan yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu adalah manusia, di nomor berapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama pilih atau tentukan? Di nomor berapa? Yang pertamakah masih bayi, masih ada dotnya, kemudian anak-anak, lalu meningkat lebih besar lagi, remaja, dewasa, orang tua, dan kakek-kakek atau nenek-nenek. Di titik manakah seorang manusia bisa dikatakan yang maksimal, yang terbaik dalam kehidupannya? Sulit bagi kita, tergantung apa ukurannya. Dalam riwayat Buddha, kita pernah membaca atau mengetahui atau mendengar ceritanya. Kalau saya tidak salah, nanti boleh cek lebih lanjut. Ada seorang biku cilik, kalau tidak salah namanya Sopaka, usianya 6 atau 7 tahun, mencapai tingkat kesucian arahat. Kalau di kehidupan umum, kita mengenal Kolonel Sanders yang menciptakan formula KFC, ayam fried chicken, ayam goreng. Usianya udah 60 lebih, baru meraih kesuksesan. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, untuk manusia, kita tidak bisa mengatakan di usia atau di tahapan kehidupan yang mana dia sudah maksimal dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, marilah berapapun usia kita pada saat ini, apapun kondisi kehidupan yang kita jalani, mari kita beranggapan bahwa masih punya kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan kualitas kehidupan kita, terus berupaya, terus berusaha, terus berjuang dengan penuh semangat mengisi kehidupan ini secara maksimal. Nah, ini gambar-gambar para superhero, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, banyak cerita pahlawan dalam kehidupan kita. Kita membayangkan, kita mengimajinasikan pahlawan-pahlawan atau superhero itu dengan kemampuan dan kekuatan luar biasa. Kita menganggap itu hanya di luar diri kita. Tidak mungkin diri kita menjadi pahlawan atau superhero. Padahal, seperti di awal sudah saya ingatkan, diri kita membawa benih kebaikan dan kesempurnaan. Kita harus berupaya supaya pahlawan versi yang terbaik, tumpukan karma baik yang menunggu waktu untuk berbuah, inilah yang perlu kita dukung dengan kondisi yang sesuai. Salah satunya dengan cara terus berusaha, terus belajar, mengisi kehidupan ini dengan lebih baik dari waktu ke waktu.
Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, ini adalah salah satu patung terbaik, terindah yang pernah dibuat di muka bumi ini. Ini adalah patung David. Satu ketika, seorang Michelangelo, seseorang dengan multi bakat, mendapat pesanan dari keluarga Medicis di kota Florence, Italia, di waktu yang lampau. Kemudian Michelangelo berpikir, dari mana untuk dapatkan bahan baku batu untuk dibuat patung sesuai dengan pesanan. Lama, bertahun-tahun sampai akhirnya Michelangelo tertarik dengan sebuah batu besar tidak beraturan yang sebagiannya tertanam di dalam tanah. Kemudian Michelangelo membawa batu itu ke dalam tempat kerjanya dan memulai satu proses yang panjang, satu proses yang melelahkan. Dan akhirnya patung David ini selesai, ditutup dengan kain, diletakkan di alun-alun kota. Menurut cerita, banyak sekali beribu-ribu orang berkumpul di alun-alun itu untuk melihat patung David yang masih tertutup. Dan begitu patung David dibuka, banyak sekali, ribuan menurut cerita yang pingsan, kelepek-kelepek jatuh pingsan. Terutama dari kelompok wanita atau perempuan. Kenapa? Karena patung David dianggap sebagai salah satu patung terbaik, terindah yang pernah dibuat, dan itu menggambarkan sosok seorang laki-laki dengan fisik yang bisa dikatakan ideal atau sempurna. Pada waktu Michelangelo ditanya, bagaimana mungkin kamu bisa menciptakan patung yang demikian indah, demikian bagus? Michelangelo menjawab, pada waktu saya melihat batu besar tidak beraturan yang jelek itu, saya sudah melihat David ada di dalam patung tersebut. Dan apa yang saya lakukan, saya hanya membuang yang bukan bagian David, dan yang menjadi bagian David adalah saya perhalus, saya tingkatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, inilah lebih detail bagaimana kepala rambutnya sebegitu detail, matanya, kerutan di antara alisnya, buku-buku jarinya seperti itu halusnya. Nah, bercermin dari sini, Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sebagai seorang Buddhis, bagaimana kita mengkombinasikan ajaran Buddha, bagaimana cerita Michelangelo dan patung David itu mampu memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama adalah untuk perbuatan-perbuatan buruk yang kita tahu dari apa yang kita pelajari, yang belum muncul dalam diri kita, cegahlah perbuatan buruk itu jangan sampai muncul atau kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, bagaimana kita memunculkan diri kita yang terbaik, yang maksimal, yang sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah untuk perbuatan jahat, tidak baik yang sudah kita lakukan. Dari yang kita pelajari, yang kita tahu bahwa kita melakukan hal yang tidak baik, mari kita hentikan. Minimal kita kurangi dari waktu ke waktu. Dan bagaimana dengan perbuatan baik? Seperti halnya seekor ayam betina yang mengerami telurnya, maka pada waktu yang tepat, telur itu akan menetas. Kita sudah belajar, kita sudah mengetahui banyak hal baik. Untuk hal-hal baik yang belum kita lakukan, yuk mari kita tambah hal baik itu untuk kita lakukan lebih banyak lagi dalam kehidupan ini. Hal baik yang kita tahu yang belum muncul dalam diri kita,
maka kita munculkan, kita tambah dalam diri kita. Kemudian, yang keempat, bagaimana untuk hal baik yang sudah muncul, yang sudah kita lakukan? Harus kita tingkatkan, kita tambah, minimal kita jaga perbuatan-perbuatan baik itu untuk terus bisa kita lakukan. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, dalam riwayat Buddha kita mengenal para bangsawan, orang-orang yang dianggap tingkatnya lebih tinggi dari kebanyakan orang-orang yang lain. Raja, ratu, permaisuri, putri, putra, pangeran, dan seterusnya. Mereka dianggap tingkat yang lebih tinggi dari sebagian yang lain. Banyak sekali dari kalangan atas ini di zaman Buddha mencapai tingkat kesucian, kalau tingkat kesucian menjadi salah satu parameter untuk peningkatan pencapaian diri dalam kehidupan ini. Kalau di antara kita kemudian berpikir, lah mereka kan orang yang tinggi tingkatnya dibanding yang lain. Mereka didukung dengan fasilitas, maka mereka mampu meningkatkan diri dia dalam kehidupan ini. Dalam riwayat Buddha kita juga banyak membaca cerita bagaimana orang-orang biasa kemudian mampu meningkatkan kualitas dirinya, mampu mencapai tingkat kesucian. Jadi artinya tingkat kesucian itu menjadi kesempatan terbuka bagi semua orang yang mau merealisasikannya dan berjuang untuk itu. Nah, kalau di antara kita kemudian berpikir bahwa bangsawan orang biasa, wajar dong mereka tidak banyak mendapat halangan, kemudian mereka mampu mencapai tingkat kesucian. Dalam riwayat Buddha, murid-murid Buddha, kita pernah mendengar tentang seseorang yang bernama Anggulimala. Bagaimana dia sudah membunuh cukup banyak orang. Dan bagaimana akhir cerita kehidupannya? Anggulimala meninggal sebagai seorang dengan pencapaian arahat. Bayangkan seorang jahat seperti Anggulimala itu bisa terlahir, bisa meninggal dengan tingkat atau pencapaian seorang arahat. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, siapapun diri kita, pada saat ini kita punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan diri kita. Bahkan mencapai tingkat kesucian tertinggi sekalipun tentu saja tidak dalam waktu yang singkat. Jalan yang pintas yang cepat. Kita harus melatih diri, mempraktekkan ajaran Buddha untuk meningkatkan kualitas diri kita, kehidupan kita, dan pada akhirnya merealisasi apa yang kita inginkan dengan tingkat-tingkat kesucian yang mungkin menjadi tujuan di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, teratai adalah bunga atau tanaman yang sangat akrab dengan kita. Teratai itu tumbuh dari bagian air di bagian dasar yang mungkin rawa, mungkin lumpur, kotor. Tetapi begitu dia sudah tumbuh, dia muncul ke permukaan, bunganya luar biasa. Nah, ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak peduli dari mana kita memulai, siapapun diri kita, kehidupan kita di awal kehidupan ini seperti apa? Mungkin kita merasa terlahir dari keluarga yang terbatas. Mungkin dengan orang tua yang keras, yang berbeda dengan orang tua yang lain, dan seterusnya. Apapun itu, tidak peduli dari mana kita memulai. Saat ini dan ke depannya, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita.
Sehingga tidak peduli dari mana kita memulai, yang terpenting Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, di mana kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kelahiran kita ditentukan oleh rangkaian karma kita di kehidupan-kehidupan lampau yang lalu. Tetapi sekarang dan kedepannya kita yang menentukan bagaimana kita akan mengisi kehidupan ini. Apakah kita akan membiarkan kehidupan ini berlalu ala kadarnya, sia-sia? Ataukah kita ingin terus berjuang, melatih diri, mempraktekkan ajaran Buddha sehingga kita bisa memaksimalkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam Buddha Dhamma bahwa setiap dari kita tanpa kecuali membawa benih kebaikan dan kesempurnaan yang merupakan tumpukan, kumpulan karma-karma atau perbuatan-perbuatan baik kita di waktu-waktu yang lampau. Yang kedua adalah tidak ada jalan pintas, cepat, ekspres, instan untuk merealisasi diri kita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seringkali dibutuhkan kekuatan dan semangat, terus belajar, terus berpraktek, terus menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ingatlah, tidak peduli dari mana kita memulai, masa lalu sudah terjadi, masa depan belum terjadi. Marilah kita dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas diri kita, mempraktekkan ajaran Buddha. Situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, marilah kita hadapi dengan versi terbaik dari diri kita. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, ingatlah bahwa unleash the real me, menjadi diri saya yang maksimal, yang terbaik, itu adalah kewajiban sekaligus hak. Wajib kita untuk mendorong, mengaplikasikan diri kita dengan penuh kekuatan dan semangat menjalani kehidupan ini dengan mengikuti ajaran Buddha. Itu adalah kewajiban dari setiap kita Buddhis. Dan juga menjadi hak kita menjadi orang yang lebih baik, meningkat kualitasnya, meningkat kehidupannya, itu adalah hak kita. Jadi bukan hanya orang-orang lain saja yang berhak untuk mendapatkan diri yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Kita semua tanpa kecuali. Bagaimana cara-cara yang sederhana, walaupun prakteknya tidak segampang seperti yang dikatakan. Tentu saja ini ada turunan yang lebih detail, lebih teknis, yang nanti bisa di sesi yang berbeda kita diskusikan. Untuk perbuatan jahat yang belum muncul, yang belum kita lakukan, mari kita cegah, jangan sampai muncul kita lakukan. Untuk perbuatan jahat yang sudah kita lakukan, mari kita kurangi, kalau bisa kita hentikan hal-hal buruk untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, untuk hal-hal yang baik, yang belum muncul tapi kita tahu bahwa perbuatan ini baik, perbuatan ini benar, kita belum lakukan. Mari kita lakukan, kita munculkan dalam diri kita. Dan untuk hal-hal yang baik yang sudah muncul, mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan, kita upayakan untuk terus meningkat lebih baik. Demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, judul sesi ini adalah Unleash the Real You. Bagaimana kita merealisasikan diri yang lebih baik dalam kehidupan ini, diri kita yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa mengisi kehidupan ini secara maksimal dan pada akhirnya nanti di ujung kehidupan tidak akan muncul penyesalan dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Baik, sudah ada yang bergabung dan pertanyaan ini sudah dituliskan dari sejak sesi ini berlangsung. Pertanyaannya dari saudara Suhendra Pang. Ada pertanyaan, dalam kehidupan kita
memang memiliki potensi yang besar. Satu, apakah ketika sudah berusaha maksimal, berkali-kali mencoba, dan tidak mencapai hal yang diinginkan, apakah ujungnya boleh langsung bilang, ya terima saja karma? Pertanyaannya bagus sekali dan sangat relevan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian kita sudah coba berkali-kali dan mentok, hasil yang diinginkan tidak tercapai. Apakah kemudian boleh kita katakan, ya sudah, itu sudah karma, dan kita terima? Nah, saya ingin menggabungkan jawaban ini dengan jawaban praktek sehari-hari dalam ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen dikatakan target atau tujuan jangan mudah untuk diubah. Biasanya target atau tujuan itu dibuat dengan prinsip-prinsip tertentu. Sehingga begitu sudah ditentukan, kecuali situasi kondisinya berubah drastis seperti saat ini pandemi COVID-19. Dasar dari kita menentukan tujuan itu udah berubah sama sekali. Maka mungkin saja tujuannya kita sesuaikan. Tetapi dalam kondisi yang tidak se-ekstrim itu, tujuan kita jaga. Caranya, upayanya yang harus kita ubah. Kalau itu tidak mendekatkan kita kepada tujuan atau tidak mendekatkan dengan kecepatan yang kita inginkan. Jadi caranya yang kita ubah. Nah, pertanyaannya, kalau caranya sudah diubah sekalipun, tetap saja tujuan itu jauh, sulit untuk direalisasikan. Ya, mungkin saja tujuannya yang nggak pas. Dalam konteks ini kehidupan. Nah, dalam konteks ini kita mungkin akan mengatakan bahwa memang karma kita belum sesuai. Kondisinya, momentumnya belum pas. Kondisi yang dibutuhkan untuk karma kita berbuah sehingga tujuan itu tercapai belum bisa kita dapatkan. Jadi prinsipnya di sini kita mencoba dengan cara-cara yang berbeda itu harus kita lakukan. Dan kalau memang sudah maksimal berbagai cara, pada akhirnya kita harus serahkan kepada hukum karma. Yang kedua, apakah setelah itu tetap harus berusaha atau diam saja? Tadi sudah dijawab ya. Tetap kita berusaha, kalau memang tujuan itu tetap menjadi tujuan kita, caranya yang harus dirubah. 3, apakah boleh kita berharap kesuksesan itu yang cepat saja? Terkadang lama menunggu, bosan, tidak sukses-sukses. Saudara Suhendra Pang, tentu saja kesuksesan yang dimaksud akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 2 macam kutub aliran tentang kesuksesan. Satu kutub, satu aliran mengatakan kesuksesan itu adalah kalau kita bisa mengalahkan orang lain secara umum, banyak orang lain. Makanya kalau kita lomba, kita menang, maka kita sukses. Tapi ada orang yang mengatakan kesuksesan itu kalau kita mampu mengalahkan diri kita. Nah, saya termasuk orang yang menganut prinsip atau konsep yang kedua. Saya tidak menganggap sukses karena saya mengalahkan orang-orang lain dalam pertandingan, dalam perlombaan. Tetapi saya sukses kalau saya mampu menjaga diri saya untuk dari waktu ke waktu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita tetap mempertahankan tingkat yang lebih baik meskipun sedikit dari waktu ke waktu. Orang Jepang menerapkan konsep manajemen Kaizen, continuous improvement. Perbaikan sedikit tetapi berkelanjutan, lama-lama itu akan menjadi signifikan. Kemudian, apakah jika terlalu mengejar kesuksesan nanti malah menimbulkan keserakahan? Wow, ini saudara Suhendra Pang pertanyaannya sampai 5 ini, borongan, ulakan. Oke, yang keempat, jika terlalu mengejar kesuksesan nanti malah jadi keserakahan. Dalam konteks sehari-hari kita manusia biasa, kita masih diliputi oleh 3 akar ketidakbaikan, yaitu keserakahan, kemudian kebencian dan ketidaktahuan. Nah, tentu saja sebagai manusia biasa kita perlu motivasi dorongan. Salah satu adalah tentang kesuksesan, tentang pencapaian dalam kehidupan ini, apakah materi ataukah tingkat jabatan dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian
dari kita sebagai seorang manusia biasa. Tetapi ingat, sebagai seorang Buddhis yang menjalani kehidupan manusia biasa, kita juga harus punya target untuk meningkatkan kualitas religius atau tingkat praktek dhamma kita. Jadi dalam konteks ini, betul, kalau kita tidak hati-hati, kesuksesan yang dikejar terus, apalagi materi keduniawian, itu akan memupuk keserakahan yang semakin tebal. Tetapi dengan pemahaman dhamma kita, praktek kita harus mampu mengatur, menyadari bahwa keserakahan, dorongan kita untuk mencapai yang lebih baik dalam hal duniawi itu harus kita sadari, jangan sampai keserakahan yang membentuk terlalu tebal atau terlalu kental. Yang kelima, ini pertanyaan ke saya, apa yang biasa lakukan untuk mencapai target-target, karena secara kasat mata konsisten mengejar target. Oke, saya juga masih sama seperti kebanyakan dari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma semuanya. Tentu ada masa di mana saya merasa kecewa, merasa gagal dan seterusnya. Tetapi apa yang saya coba lakukan adalah saya membuat target-target pribadi saya. Dalam aspek religius, dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, dalam aspek finansial dan lain sebagainya. Saya memang mencoba untuk memiliki target-target tersebut. Salah satunya adalah sebagai share saja untuk berbagi. Salah satu saya punya target dalam kehidupan ini menulis 10 buku. Apakah itu gampang? Sangat tidak gampang, sulit. Tetapi saya harus memulai. Saya punya motivasinya untuk berbagi dan seterusnya. Lalu supaya bisa menulis itu harus seperti apa? Tentu harus belajar menulis, tentu harus menambah wawasan, tentu harus punya ide-ide, punya inisiatif dan seterusnya, barulah isi tulisan itu bisa saya munculkan. Jadi tidak serta-merta saya punya tujuan, kemudian itu bisa terrealisir. Saya butuh berupaya, saya butuh belajar, saya butuh mempraktekkan, baru itu bisa terrealisir. Nah, saat ini buku yang sudah saya rilis, ada 4 yang individu saya tulis, ada 2 yang menulis bersama, dan saat ini sudah selesai 3 atau 4 naskah, 3,5 lah ya, karena yang satunya masih proses. Jadi boleh dikata pada saat ini saya hampir merampungkan tujuan saya menulis 10 buku itu. Tetapi itu tidak dipenuhi dengan mudah. Penuh perjuangan, harus belajar dan mempraktekkan. Jadi saya ingin mengatakan, yuk mari sebagai seorang Buddhis kita perlu punya tujuan-tujuan dalam kehidupan ini. Tujuan itu harus menantang, ada konsep membuat tujuan. Lalu kalau tujuan itu sudah kita pegang, kita yakini, maka kita harus coba untuk penuhi. Seringkali dalam memenuhi tujuan kita ada hambatan, tantangan, rintangan. Kita harus terus belajar, terus melakukan, semakin fasih, semakin mungkin kita mendekati atau merealisasikan tujuan-tujuan kita. Demikian, Saudara Suhendra Pang, bagus sekali 5 pertanyaan yang saya boleh katakan bobotnya atau kualitasnya baik sekali. Terima kasih. Ada pertanyaan lain yang masuk atau cukup? Cukup. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, dengan demikian kita akhiri sesi ini. Semoga bisa menjadi bahan bagi kita bersama untuk meningkatkan keyakinan kita, tekad kita untuk membuat, merealisasikan diri dan kehidupan yang terus meningkat dalam kehidupan ini. Dengan cara itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kita akan bisa mengisi kehidupan ini secara maksimal. Sehingga pada akhirnya nanti di ujung kehidupan, harapannya tidak muncul penyesalan dalam diri kita. Kenapa dulu pada waktu saya masih muda, pada waktu saya punya banyak kesempatan, saya tidak mengisi secara maksimal. Penyesalan seringkali datangnya di akhir atau di ujung. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, bagi diri saya juga. Terima kasih atas perhatian.
Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, semoga kita tetap sehat, kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Sabbe sata bawatu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, demikian telah kita dengarkan bersama-sama Dhammadesana yang disampaikan oleh Romo Dr. Tony Yoyo. Tentunya sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melakukan dana paramita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana,
Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia atas dana paramita ini. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita semua. Semoga kita selalu di jalan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan tutup dengan pembacaan Etawata. Handamayang etawata ti adipati danang karomase etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati sidia etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati sidia akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang Lakanto lokasantikang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imang rakanto ratakang idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca Hito bawatu lokoca raja bawatu damiko Akasata cabumata dewa naga mahidika Punyang tang anumodidwa cirang rakantu sasanang Akasata cabumata dewa naga mahidika cirang Punyang tang anumodidwa cirang rakantu desanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu dayake akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imang rakantu petake akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur, dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, semoga
setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi Choan Hakim, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa. Setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddha bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami. Sopatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Puja bakti telah selesai. Mari kita bersama-sama mengujarkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.